Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Gokal Sirvan Josarianja dengan NIM 125140175 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya untuk penjadwalan CPU berdasarkan 5 algoritma yang berbeda dan kita akan membandingkannya yang mana lebih efisien menggunakan 5 digit NIM terakhir saya. Oke, pada proses ini kita asumsikan P1 yaitu 4, P2 itu 0, P3 itu 1, P4 itu 7, dan P5 itu ada 5 berdasarkan 5 digit NIM saya tersebut. Nah, untuk menghitung CPU burst-nya, kita menghitung tuh prosesnya ditambah dengan konstanta, yang dimana konstanta itu sudah ditentukan untuk menambah variasi untuk beban kerjanya supaya algoritmanya lebih bervariasi. Dan dimana P1 itu 4 ditambah 1 ini konstanta yang sudah ditentukan sama dengan 5. Begitu juga dengan seterusnya, semua proses memiliki konstantanya masing-masing. Nah, untuk menentukan mana algoritma yang paling unggul, saya menggunakan dua metrik performa utama, yaitu turnaround time dan response time. Yang dimana turnaround time itu adalah digunakan untuk menghitung durasi total sebuah proses yang berada di dalam sistem dari mulai antre hingga selesai. Dan rumusnya adalah turnaround time sama dengan waktu selesai dikurang waktu tiba. Response time yaitu menghitung seberapa cepat sistem memberikan respon pertama kali. Dan ini sangat penting teman-teman untuk sistem interaktif agar pengguna tidak merasa sistem sedang hang. Rumusnya adalah waktu mulai pertama dikurang waktu tiba. Nah, untuk tujuan akhirnya kita adalah mendapatkan nilai rata-rata yang paling minimal untuk kedua metrik ini. Dan dapat dilihat untuk rata-rata runtime-nya berada di angka 11,2 dan rata-rata respon maaf teman-teman, yang ini turnaround time, yang ini untuk respon time-nya. Yang dimana di sini nggak efisien banget ya teman-teman, karena untuk berganti ke proses kedua P2 ini harus nunggu P1 selesai, yang dimana diibaratkan misalnya P1 ini ada 12 detik 12 second prosesnya selesainya, P2 ini ada 5 second, jadi mau gak mau proses kedua ini harus nunggu P1 selesai, yaitu 12 second. Nah, dampaknya apa nih teman-teman? Terjadi efek konvoy. Rata-rata turnaround time yang dihasilkan ini kan tadi 11,2 nih. Meskipun adil secara antrean, tapi tidak efisien untuk proses yang pendek yang akan datang nanti. Nah, di sini kan proses P2 ini emang lebih pendek daripada yang P1 ini kan. Jadi agak terlambat dia dieksekusinya. Nah, untuk yang ini kita mau menganalisis algoritma SJF non preemptive. Nah, SJF short job first. Nah, jadi kita ini sistem memilih proses burst yang terpendek dan yang paling pendek lah dia dipilih itu. Nah, pada perhitungan ini sistem memilih P5 dulu karena memiliki burst 7 daripada P4. Kenapa? Karena P5 itu burstnya 7 lebih dulu daripada P4 yang memiliki burst 8. Hasilnya itu bentar. Nah, 7 8. Jadi sistem memilih dulu yang P5 baru P4. Nah, jadi didapat rata-ratanya berkurang sedikit, yaitu 11,0 dan respon time itu 5,8 ya, berkurang sedikit tapi masih tetap kurang efisien karena ya masih ada yang lebih bagus lagi dari SJF ini. Nah,
kita masuk ke STCF, yaitu shortest time to completion first. Jadi sistem ini memilih waktu yang terpendek untuk diselesaikan pertama kali. Jadi keunggulannya pada SCTF ini, pada waktu T sama dengan 1, P2 datang nih. Karena sisa waktu pada P1 ini sisa 4 unit. Lebih besar dari kebutuhan P2, yaitu 2 unit. Maka P1 dihentikan dan paksa CPU diberikan kepada P2. Jadi hasilnya SCTF mendapat efisiensi tertinggi dengan rata-rata turnaround time yang terendah, yaitu 10,6, dan untuk respon time-nya ada di 5,0. Kita masuk ke algoritma keempat, yaitu round robin. Pada SCTF ini memiliki kelemahan, teman-teman. Ia mengabaikan responsivitas. Pada P4 nih, ia harus menunggu 15 unit waktu untuk mulai jalan. Disinilah round robin jadi solusi, teman-teman. Round robin di sini dalam kasus ini yaitu mempunyai quantum time itu 3. Sebagai proses diberi jatah 3 unit waktu. Jika belum selesai, ia Anda pindah ke antrian selanjutnya. Nah, pada P1 ini diberi waktu quantum time itu cuma 3 second. Jika belum selesai, dia pindah ke P2. P2 kalau misalnya udah selesai nih, P3. Begitu juga selanjutnya, dipotong-potong terus sampai habis semua. Gak ada lagi yang harus dieksekusi. Nah, bentar Pak. Maaf. Jadi pada ini analisis saya tentang round robin ini, untuk rata-rata turnaround time itu dia paling tinggi, yaitu 14,8. Tetapi teman-teman, untuk respon time itu paling terbaik lah, yaitu 3,4. Jadi untuk turnaround time itu dia emang lama, tapi untuk respon time itu dia paling rendah dia. Jadi round robin ini pilihan yang mutlak jika ingin membangun sistem operasi untuk pengguna manusia yang menginginkan respon yang cepat. Nah, perbandingan hasil ini untuk first yang Vivo ini, untuk yang tadi mana? Nah, untuk SJF, lalu untuk yang SJF, SCTF, dan round robin. Ini untuk turnaround time, rata-rata turnaround time dan rata-rata ininya, respon time-nya. Nah, untuk jawaban algoritma yang terbaik untuk turnaround time itu adalah SCTF, karena dia rata-ratanya terendah. Nah, alasannya itu karena 10,6 versus ini nih, FCFS ini yang Vivo ini 11,2, 5,4% lebih baik. Optimasi jawab yang pendek nih. P2 selesai di T3 dan turnaround time-nya sama dengan 2. Jadi algoritma terbaik untuk turnaround time-nya ya teman itu di SCTF. Nah, kalau untuk sistem interaktif masih dipegang oleh round robin, karena untuk perbandingannya itu 3,4 sama misalnya SCTF 5,0, itu masih 32% lebih baik. Nah, ini menurut saya paling fair ya, karena semua proses dapat jatah CPU. Jadi kalau ini gak ada istilah kata kayak gak ada yang gak dapat jatah waktu gitu, semua dapat jatah waktu 3-3 biar semua program selesai. Nah, dan responsif di sini untuk P4 respon time-nya 5 dan SCTF round time-nya 15. Respon time-nya 15.
Nah, trade off nyata dari data yaitu turnaround time versus response time di sini nih. Optimasi satu metrik sering mengorbankan metrik lainnya. Nah, untuk SCTF nih, keunggulannya turnaround time itu optimal 10,6. Nah, untuk kekurangannya teman-teman di sini di response time-nya yaitu pada P4 yaitu 15. Nah, untuk keunggulan round robin nih respon time-nya 3,4. Ini udah bagus banget teman-teman. Jadi untuk kekurangannya ini hanya di respon time-nya, turnaround time-nya di 14,8. Jadi emang untuk keunggulan pasti ada kelemahannya teman-teman. Nah, di sini untuk menyempurnakan dari round robin ini saya mendesain 3 level MLF key, 3 level yang cerdas, yaitu level 1 untuk quantum time-nya sama dengan 2 unit, yaitu untuk respon instan P2 akan selesai di sini. Level 2 medium priority, yaitu quantum time-nya sama dengan 4 unit untuk proses beban menengah seperti P1 dan P3. Nah, untuk level 3 ini lowest priority, yaitu quantum time-nya 8 unit dan menggunakan algoritma first come first ini serve untuk proses berat seperti P4 dan P5. Nah, mekanisme priority boost saya ini menambahkan aturan bahwa setiap S sama dengan 15 unit waktu, semua proses di level bawah dinaikkan kembali ke level 1. Ini sangat penting teman-teman untuk mencegah starvation, di mana proses di level 3 tidak pernah mendapatkan CPU karena kalah saing dengan proses baru yang pendek. Nah, untuk pencegahan starvation itu ini tadi saya sudah jelaskan. Udah kelar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.